Hello guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Goro Hono no Kokuin. Cinta, pengorbanan, kerja keras, dan balas dendam akan melekat pada anime yang disajikan kali ini. Goro Hono no Kokuin menceritakan tentang seorang anak yang terlahir dalam kobaran api yang membara pada saat ibunya dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup oleh seorang raja otoriter yang sangat membenci penyihir dan iblis. Namun tak disangka, anak yang di dalam kobaran api itu baik-baik saja. Ia terlindungi oleh semacam kekuatan yang dapat menahan panas. Dan kemudian anak itu diselamatkan oleh seorang kesatria. Apakah anak itu dapat membalaskan dendam dari ibunya? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada sebuah kerajaan yang luas bernama Kerajaan Valiante, dapat terlihat semua rakyat berkerumunan untuk menyaksikan hukuman berat bagi seorang wanita, yaitu dibakar secara hidup-hidup. Untuk sesi pembakaran ini akan dipimpin langsung oleh seorang raja yang bernama Raja Fernando. Dan dapat diketahui pula alasan wanita ini dieksekusi karena diduga keras wanita ini adalah seorang penyihir yang membawa petaka bagi seluruh anggota kerajaan. Singkat cerita, proses pembakaran pun dimulai. Namun tak disangka, pada saat pembakaran wanita itu melahirkan seorang bayi yang memiliki kemampuan untuk tahan dari kobaran api. Spontan karena melihat fenomena tak wajar itu, orang yang menyaksikan persekusian sangat terkejut. Hei, lihat, bagaimana mungkin bocah itu memiliki kekuatan tahan terhadap api? Mungkinkah dia meneruskan kekuatan dari ibunya? Dan tak begitu lama, datanglah seorang kesatria berzirah yang disebut Kesatria Makai Zoro. Ia datang ke sini untuk menyelamatkan anak tersebut. Setelah menyelamatkan anak tersebut, Zoro hilang tanpa jejak di telan bumi. Di sini dapat terdengar penasehat Raja Fernando bernama Mendoza seakan memiliki rencana tertentu dan juga memiliki maksud tertentu bergabung dalam keluarga kerajaan. Mendoza juga di sini seakan memiliki dendam tersirat terhadap penyihir dan iblis. Dan karena dendamnya itu, Mendoza mengasuh Raja Fernando untuk membunuh seluruh penyihir maupun iblis yang berada pada daerah kekuasaan Raja Fernando. Hukuman bagi penyihir ataupun iblis tak lain dan tak bukan ialah hukuman mati dengan sangat tragis. Dalam kurun waktu setahun, telah ada 100 penyihir dan iblis yang telah dieksekusi oleh Kerajaan Valiante. Karenanya, Kerajaan Valiante mendapatkan julukan sebagai pembasmi iblis maupun penyihir. Dan tak lupa, Kerajaan Valiante juga melakukan perluasan daerah kekuasaan mereka agar memperkuat maupun memperkokoh kondisi atau posisi dari Raja Fernando. Kemudian kita dilihatkan scene kepada seorang pria berotot yang sedang berada di dalam tempat bordil. Pria ini bernama German Lewis dan ia tak lain dan tak bukan ialah Kesatria Makai Serigala pada scene sebelumnya. Dari sini dapat kita simpulkan kejadian pembakaran itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Maka tak dapat dipungkiri anak yang diselamatkan German sebelumnya telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cukup cool. Yang dimana anak ini diberi nama oleh German sebagai Leon Lewis. Dari gerak-gerik German entah mengapa dapat dirasakan ia seakan memancing wanita penghibur di sampingnya. Di sisi Kerajaan Valiante, pada akhirnya Mendoza mengetahui tempat keberadaan anak yang diselamatkan oleh German sebelumnya.
Alhasil Mendoza kini telah mengarahkan pasukan-pasukan elit Valiante untuk membunuh Leon Lewis. Karena ditakutkan Leon Lewis memiliki kekuatan kesatria sama seperti German. Beralih sisi kembali dapat kita ketahui nih, ternyata German ke tempat bordil bukan untuk gitu-gituan, tapi ya kesana untuk membunuh iblis yang disebut sebagai horor. Atau lebih spesifiknya, horor itu mengarah pada roh jahat. Di sini dapat kita ketahui ternyata wanita penghibur yang berada di samping German ini ialah horor. Karena German mencium banyak hawa-hawa manusia yang telah diserap oleh wanita penghibur di sampingnya. Setelah itu tanpa berbasa-basi German langsung membunuh iblis wanita tersebut. Beralih scene, kini dapat terlihat pula Leon Lewis telah berhadapan dengan seorang prajurit. Tapi Leon Lewis merasakan ada aura horor pada prajurit di depannya ini. Alhasil tanpa berbasa-basi Leon langsung berubah menjadi kesatria Makai Goro. Leon mengatakan bahwa kesatria memiliki tugas khusus yaitu untuk menyegel para horor seperti kalian. Setelah itu Leon melakukan penyerangan yang sangat brutal dan tanpa ampun kepada horor di depannya. Pertarungan usai dan German datang menghampiri Leon. German mengatakan inilah waktu yang tepat untuk kita pergi ke kerajaan Valiante untuk membalas dendam dari ibumu. Sehingga mulailah mereka melakukan perjalanan menuju ke kerajaan Valiante. Kemudian kita dialihkan scene di kerajaan Valiante. Pada hari ini Pangeran Alfonso, putra dari Raja Fernando, sedang merayakan hari kelahirannya. Dan sebentar lagi Pangeran Alfonso akan naik tahta menggantikan ayahnya yang sedang sakit parah. Dapat lihat Ibunda Ratu memberikan sebuah jimat yang katanya sih ini jimat pelindung kepada Pangeran Alfonso. Namun setelah melihat jimat itu, Octavia asisten Mendoza sangat terkejut. Dan Octavia langsung bergegas untuk menemui Mendoza. Setelah bertemu, Octavia memberitahu bahwa di dalam liontin yang diberikan oleh Ratu ada darah kesatria Makai pada liontin itu. Karena mendengar hal tersebut, Mendoza sangat marah. Dan ia menegaskan, pasti aku akan memusnahkan setetes darah manapun dari kesatria Makai. Di sisi lain, German sedang bertemu dengan nenek-nenek berwujud loli. Yang dimana nenek-nenek itu memerintahkan German untuk melakukan tugasnya sebagai kesatria, yaitu menghancurkan horor. Dan kemungkinan Mendoza juga terlibat dalam maraknya horor atau kemunculan horor belakangan ini. Setelah itu German dan Leon langsung melanjutkan perjalanan mereka hingga beristilah mereka pada sebuah pedesaan yang lumayan luas. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Pangeran Alfonso yang sedang melakukan pertarungan pedang. Tapi tanpa sengaja ada seorang pekerja yang memecahkan keramik kerajaan. Namun tak seperti pangeran biasanya, Alfonso dengan rendah hati memaafkan pekerja yang lalai itu. Melihat putranya yang telah dewasa, Ratu mengatakan kepada raja kalau Alfonso adalah hasil kerja kerasmu. Widih, kerja keras apaan tuh? Karena melihat raja yang kesakitan lagi, Ratu menyuruh Octavia untuk membawakan obat raja. Tapi tiba-tiba datanglah Mendoza dengan mengeluarkan suara yang cukup tinggi. Hei, berhenti! Terdengar Mendoza memfitnah Ratu kalau selama ini Ratulah yang meracuni Raja Fernando. Untuk alasannya karena Alfonso itu bukan anak dari Raja Fernando, bukan? Sebelum Ratu menjawab, Mendoza langsung memerintahkan para prajurit untuk menangkap Ratu Valiante tersebut. Ya sebenarnya sih dapat kita simpulkan kalau Mendoza ini ingin merebut kekuasaan dari kerajaan Valiante dengan cara yang cukup licik. Beralih scene kembali, kini German menjual kuda mereka guna untuk tidak mencolok dan untuk kebutuhan pangan mereka. German juga mengatakan bahwa nanti akan mencari penerus dari Armor Zoro. Di sisi lain dari desa itu kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang disekap
karena wanita itu dianggap sebagai seorang penyihir. Wanita yang disekap itu bernama Emma dan ia adalah seorang pengelana. Fatwa di depan Emma mengatakan karena Emma telah terbukti sebagai seorang penyihir, maka esok Emma akan dieksekusi untuk mati. Malam pun tiba. Leon bertanya apakah wanita yang kerap hilang di desa ini dikarenakan ulah dari horor. German menjawab, mungkin saja, dan aku dapat memastikan wanita yang baru ditangkap tadi kemungkinan besar ia adalah seorang alkemis. Terus Leon berkata, masa sih dia seorang alkemis? Kok bisa ya ditangkap dengan begitu mudahnya? Maka Leon dan German memutuskan untuk menyelamatkan wanita tersebut. Tapi tak disangka, Fatwa tadi pagi datang kembali. Dan Fatwa itu berniat untuk melakukan eksperimen pada tubuh Emma. Namun sebelum eksperimen itu terjadi, tibalah Leon yang langsung menyerang Fatwa yang kondisinya kini 2 lawan 1 ya cuy. Dan tanpa terduga di sesi pertarungan yang cukup panas itu, Leon teringat dengan masa lalunya yang kelam. Karena ingatan ini membuat Leon tak terkendali. Sebagai ayam baik, German mencoba untuk menyadarkan Leon kembali agar Leon tidak termakan dalam kekuatan apinya lebih dalam lagi. Sedangkan Emma melanjutkan pertarungannya dengan Fatwa. Hingga pada akhirnya Fatwa telah tepar, sedangkan Leon telah dapat mengendalikan tubuhnya. Beralih pada kerajaan Valiante. Di sini Gracia, pengawal dari kerajaan Valiante, memberikan informasi penting kepada Pangeran Alfonso, yaitu ibu pangerannya ditangkap oleh Mendoza. Alhasil Pangeran Alfonso mengejar kereta kuda yang menangkap ibunya. Singkat cerita, Alfonso pun bertemu dengan ibunya, dan si ibu berkata atau menyuruh Alfonso untuk lari karena Alfonso saat ini sedang diincar oleh Mendoza. Alfonso harus selamat dan Alfonso harus kuat seperti Satria Cahaya. Kemudian karena tak ada pilihan lain, Alfonso pun lari dengan bertekad bahwa ia akan menyelamatkan ibu dan ayahnya nanti.